Rahayu, rahayu, rahayu. Saudara-saudaraku, aku mengingatkan kepadamu dan semua orang yang mendengarkan nasihat ini, tetap hati-hati dan waspada terhadap situasi. Waktu sudah semakin mendekati akan kemunculan sang kinasih Ratu Adil Satrio Beningit, dan segala kemungkinan bisa saja terjadi. Saudara-saudaraku, yang akan aku ingatkan adalah perihal yang sangat penting untuk pemahaman dan difahami oleh saudara-saudara semuanya, agar tidak terjebak dalam situasi yang tidak menguntungkan. Dan supaya pula agar para kegaiban serta Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap menjaga dalam kebenaran serta keselamatan. Saudara-saudaraku, aku ingin memberikan wejangan kepadamu dan siapa saja yang mendengarkan nasihat ini mengenai dua dimensi alam, yaitu alam lahir duniamu dan alam gaib, serta segala hal yang terkait dengan keduanya. Saudara-saudaraku, sesungguhnya pengetahuan dan pemahaman ilmu mengenai kegaiban itu dibagi menjadi dua, yaitu ilmu kegaiban yang diberikan oleh para guru mursyid dan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ilmu kegaiban yang didasarkan oleh ilmu sihir atau ilmu hitam dan lain sebagainya, yang sesungguhnya merupakan bagian dari penyimpangan ajaran kebenaran. Ilmu kegaiban yang diberikan oleh para guru mursyid tentu adalah ilmu yang tidak akan menyebabkan atau menimbulkan masalah. Justru ilmu gaib yang benar akan mendapatkan kemaslahatan dan bermanfaat bagi banyak orang dalam mengetahui ilmu hak atau kebenaran menuju ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan ilmu hitam atau ilmu sihir akan menimbulkan masalah serta akan mengakibatkan kemusyrikan dan kekafiran terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan itu hati-hati dan waspadalah terhadap kedua perkara ini. Saudara-saudaraku, aku ingin memberikan wejangan kepadamu dan semua orang yang mendengarkan nasihat ini agar lebih memahami tentunya tentang hasanah-hasanah yang berkenaan dengan ilmu kegaiban dan segala yang terkandung dalam kegaiban, dan aku akan lebih menekankan terhadap satu hal yang paling pokok, karena hal ini sering terjadi dan akan tetap sering terjadi apabila kita semua tidak saling mengingatkan. Saudara-saudaraku, kembali ke pokok permasalahan yang ingin aku sampaikan, yaitu tentang pengambilan harta-harta yang berupa emas ataupun uang yang dari alam kegaiban ataupun pusaka-pusaka. Ketahuilah ciri-ciri di antara kedua pemegang ilmu gaib dan ilmu sihir. Aku ingatkan kepadamu saudara-saudaraku bahwa mengenai penarikan harta-harta yang berupa emas dari alam kegaiban, apabila itu berkaitan dengan harta amanah, baik itu dari para leluhur ataupun yang berkaitan dengan yang telah dikuasakan kepada Insinyur Soekarno atau Bung Karno, yang lebih dikenal dengan harta amanah Bung Karno, maka aku katakan dan aku sampaikan kepadamu, janganlah kamu ikut-ikutan ataupun mengajak orang lain untuk mengambil ataupun mengeluarkan dari alam kegaiban. Karena aku beritahukan kepadamu saudara-saudaraku bahwa sesungguhnya hal itu tidak akan bisa dilakukan atau tidak akan berhasil, karena memang sesungguhnya bahwa semua yang terkait dengan harta amanah kegaiban
telah diserahkan sepenuhnya atas nama Bung Karno dan di bawah stempel Bung Karno sendiri. Dan itulah yang telah disepakati oleh semuanya. Jadi aku bertegas bahwa semua harta amanah kegaiban telah berada dalam wilayah kekuasaan Bung Karno. Sifatku di sini hanya mempertegas, janganlah ikut-ikutan mencari harta amanah Bung Karno, karena memang bila telah tiba waktu dan masanya, maka berkenaan atau mengenai hal tersebut akan dirasakan oleh semua umat tanpa terkecuali, tentunya melalui mekanisme yang telah diatur oleh kegaiban, melalui cara-cara dan tangan-tangan lahir yang nantinya akan berada di bawah komando langsung Insinyur Soekarno secara nyata. Saudara-saudaraku, menjelang akan munculnya Sang Kinasih, Sang Ratu Adil Satrio Piningit, maka situasi baik alam maupun kehidupan akan dirasa sebagai situasi yang sangat sulit. Lebih terkhusus lagi yaitu penyaringan alam dan sulitnya dalam hal ekonomi. Nah, mengenai kesulitan ekonomi ini bila telah terjadi, maka akan banyak bertebaran di mana-mana yang akan mengaku sanggup mengeluarkan atau mencairkan harta amanah, baik yang secara lahir maupun yang berada dalam jalur kegaiban, baik melalui emas-emas Bung Karno ataupun uang-uang atau dana-dana yang tersimpan di bank-bank dunia akan merajalela di mana-mana. Jika yang terjadi seperti itu, maka lakukanlah semampu yang bisa kamu lakukan, bahwa semuanya itu hanyalah akan sia-sia saja. Jika itu yang terjadi, seperti itu tiada lain dan tiada bukan, bahwa orang-orang yang seperti itu hanya akan mengincar uang dari mereka yang mengikutinya. Jika itu terjadi, kesulitan masa ekonomi, maka yang terbaik adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah telah menjamin rezekinya bagi orang-orang yang telah berserah kepadanya. Apalagi mengenai penggandaan uang dan lain sebagainya, hindarilah, karena bila salah jalan atau keliru tata cara, maka akan berakhir dengan kemusyrikan dan kekafiran. Di luar harta amanah, baik lahir maupun gaib, maka dalam ilmu kegaiban itu, sesungguhnya memang ada harta-harta berupa emas dan lain sebagainya yang berada di dalam kekuasaan atau penguasaan makhluk gaib, yaitu sebangsa golongan jin dan lain sebagainya. Tentunya berhati-hati dan berwaspada. Eleng, hati-hati lan waspada, jangan sampai tergelincir iman dalam persoalan yang seperti itu. Saudara-saudaraku, sekali lagi aku tegaskan, serahkan semua urusan harta amanah kegaiban dan harta amanah lahir kepada para ahlinya, yaitu bila telah tiba masa dan waktunya Sang Kinasih, Sang Ratu Adil Satrio Piningit itu telah muncul sebagai pemimpin. Karena sesungguhnya bahwa dia, Sang Kinasih itu akan memberikan bukti, bukan hanya sekedar janji dan kata-kata. Dan jika ada orang yang berkata sebagai pemegang amanah, maka berpikirlah secara logis atau berpikir secara nyata. Jika dia mampu memberi uang, mengapa juga harus meminta? Saudara-saudaraku, jelaslah sudah semua keterangan dan penjelasanku sebagai penutup dari wejanganku, bahwa Sang Kinasih, Sang Ratu Adil Satrio Piningit tersebut akan memberikan kepada umat secara nyata, bukan hanya kata-kata dan janji manis. Matur sembah nuwun, sedulur-sedulurku telah menyimak. Semoga berkenan dan semoga pula bermanfaat. Mugi rahayu sagung dumadi. Rahayu, rahayu, rahayu. Saudara-saudaraku,
sampaikanlah, katakanlah tentang segala sesuatu yang terkait dengan perkembangan sang waktu, bahwa para pilihan, para pinilih, dan sang sejatining jagat akan segera memasuki babak baru gerbang zaman. Untuk itulah sampaikanlah kepada semuanya tentang tahapan-tahapan yang akan dilaksanakan atau tahapan yang akan terjadi, agar semuanya tidak lagi bingung. Ya, ketika berbagai macam situasi itu terjadi, manakala bagian-bagian pokok dan pentingnya sudah disampaikan terlebih dahulu. Saudara-saudaraku, ketahuilah bahwa tujuan dari peradaban dunia baru adalah mencapai kejayaan dunia dengan keadilan dan kemakmuran. Keadilan itu sendiri akan tercapai dengan penegakan rasa keadilan bagi semuanya tanpa membedakan hal apapun. Dan untuk sistem keadilan yang seperti itu, maka tentu saja hanya bisa dilakukan oleh seorang pemimpin yang memegang wahyu keadilan yang disebutnya dengan gelar Ratu Adil. Namun perlu diketahui juga oleh semuanya bahwa sistem keadilan itu akan terlaksana manakala kemakmuran telah didahulukan. Kemakmuran yang merata bagi seluruh rakyatnya adalah bekal untuk menerapkan sistem keadilan bagi semuanya. Maka ketahuilah, saudara-saudaraku, tentang hal-hal yang akan terjadi selama masa menuju gerbang perubahan zaman. Kami akan uraikan satu persatu agar menjadi bekal pemahaman bagi semuanya dan juga sebagai bekal persiapan diri menuju perubahan zaman. Mengenai tentang pergerakan alam yang sedang terjadi dan pula yang akan terjadi, kami jelaskan dengan dua bagian penjelasan. Sebagai penjelasan pertama adalah mengenai adanya cerita dan kisah yang disampaikan secara turun-temurun, ya, tentang akan adanya pulau yang tenggelam, yaitu terpecahnya tanah Jawa, meletusnya gunung-gunung dalam skala besar, dan pula segala peristiwa yang dianggap mengerikan itu adalah peristiwa yang akan terjadi nanti pada masa turunnya Nabiullah Isa Al-Masih alaihi salam sebagai zaman penutup sebelum datangnya kiamat. Sedangkan mengenai tentang kebenaran waktunya yang Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala kehendaki tentang pertemuan Al-Imam Al-Mahdi dengan Nabiullah Isa Al-Masih alaihi salam, sesungguhnya bahwa waktunya masih dalam kerahasiaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana mengenai tahapan-tahapan akan munculnya Al-Imam Al-Mahdi. Apakah beliau akan langsung bergelar Al-Imam Al-Mahdi ataukah bergelar sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah dicapainya semenjak beliau dimunculkan di hadapan umat, berjuang untuk kepentingan dunia dan umat, sebagaimana dengan gelaran Satrio Piningit semenjak beliau tersingitkan, sebagaimana gelaran Budak Angon dan Budak Janggotan, sebagaimana gelaran Ratu Adil, dan mencapai puncak dari masa kejayaannya, yaitu bergelar Al-Imam Al-Mahdi. Hal yang demikian itu tentang kebenaran tahapan
dalam kisah yang sesungguhnya adalah dalam kerahasiaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta kehidupan. Sedangkan yang sudah kami sampaikan dan yang akan kami sampaikan kepadamu adalah berupa kerangka-kerangka kisahnya saja, ya, untuk menggenapi yang sudah disampaikan para pendahulumu, yaitu Gusti Prabu Sri Aji Jayabaya dalam kitab Musarar Jongko Joyoboyo, Raden Ngabei Ronggowarsito, dan sebagaimana pula yang disampaikan oleh Prabu Siliwangi, serta yang sudah dinubuatkan oleh Rasulullah Muhammad SAW dan semua para pujangga maupun yang tertulis dalam kitab-kitab agama maupun kitab zaman. Kemudian berkenaan dengan peristiwa-peristiwa besar yang akan terjadi seperti yang sudah kami sampaikan ini, maka terkait pula dengan apa yang terjadi di puncak Gunung Merapi, yaitu kilatan cahaya. Maka kami jelaskan kepadamu bahwa kilatan cahaya itu adalah kilatan turunnya pusaka Sang Hyang Semar Bodronoyo yang diturunkan di Gunung Merapi sebagai peredam Gunung Merapi dari terjadinya letusan besar. Hal yang demikian itu sebagaimana diketahui bahwa Gunung Merapi merupakan salah satu pertanda bahwa Gunung Merapi yang sesungguhnya adalah merupakan salah satu gunung yang akan membelah tanah Jawa, dan itu tidak akan terjadi di zaman kehidupanmu, akan tetapi nanti di masa kekuasaan Nabiullah Isa Al-Masih alaihi salam. Saudara-saudaraku, selanjutnya kami sampaikan kepadamu bahwa dalam masa sela pergerakan alam yang akan terjadi akan dimulai pula tahapan-tahapan menuju pergantian zaman, yaitu diantaranya adalah akan dimulainya atau dilaksanakannya proses menuju kemakmuran melalui harta-harta amanah lahir. Tentang tata cara dan pelaksanaannya serta pula kebenarannya yang paling benar yang akan menerima tugas tersebut, maka serahkanlah semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta kehidupan yang maha mengatur. Dan nanti pun secara bertahap dan kejadiannya sesuai dengan peristiwa, maka kau, saudara-saudaraku, akan kami tuntun untuk menyampaikan berita-berita dari kami agar semuanya tetap bisa mengerti dan memahami dengan benar, sehingga tidak perlu terjadi gesekan-gesekan yang sesungguhnya tidak perlu terjadi. Saudara-saudaraku, keadaan dan kondisi alam memang akan bergemuruh lebih dari yang sudah terjadi selama ini, maka tetaplah untuk berhati-hati, waspada, serta meninggalkan ego diri sendiri serta ego golongan dan lain sebagainya yang bisa menjadi pembeda antara yang satu dengan yang lainnya. Tetaplah saling tolong-menolong dalam menghadapi segala musibah alam yang sedang terjadi dan yang akan terjadi. Binalah persatuan dan kesatuan dengan mengesampingkan rasa saling menyalahkan, yang sesungguhnya jika terjadi rasa saling menyerahkan itu adalah bagian dari siasat dan politik untuk memecah belah bangsanya sendiri. Saudara-saudaraku, semua yang telah kami sampaikan ini adalah perihal-perihal peristiwa yang sudah mendekati kejadiannya, baik itu pergerakan alam yang seiring dengan akan terlaksananya
realisasi dana dan harta amanah secara lahir yang mekanismenya sudah terbentuk dan tersusun secara rapi melalui para pengemban amanah harta amanah lahir. Di balik dari kesusahan atas ujian yang Tuhan berikan kepada seluruh umat dan alam semesta, maka pastilah ada hikmah yang terkandung di dalamnya. Semoga yang telah kami sampaikan melalui dirimu ini, saudara-saudaraku, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta kehidupan, mengabulkan dengan pelaksanaan yang sebaik-baiknya, tentunya untuk kebaikan semuanya, kebaikan bagi seluruh alam kehidupan. Gerbang zaman akan segera dibuka, beserta dengan gerbang kemakmuran, untuk mencapai adil dan makmur bagi semuanya. Demikianlah amanah telah kami sampaikan dan tersampaikan. Matur sembah nuwun saudara-saudaraku telah menyimak. Semoga berkenan dan semoga pula bermanfaat. Mugi rahayu saku dumadi.